اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, panjang umur, sehingga kita masih bisa berpuasa di tanggal 12 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian subuh kita. Sebagaimana biasa, kita membahas kitab Majalis Syahri Ramadan sampai pada bab fi awsafi ahli jannah, sifat-sifat ahli surga atau karakter ahli surga. Pada hadis sebelumnya, ada dua hadis yang kita bahas, yaitu hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba muslim salat karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 12 rakaat. Salat sunat, bukan salat wajib, melainkan dibangunkan baginya rumah di surga. Makna hadis ini menunjukkan barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari, yaitu salat sunnah rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyah, apa keutamaannya? Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Apa saja 12 rakaat tersebut? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti untuk zuhur saja 6, 4 sebelum zuhur. Sebelum zuhur ini bisa 2, bisa 4. Hanya saja perbedaannya, kalau ingin mendapatkan rumah di surga, maka lakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 6. Kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 10. Kemudian 2 sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlah keseluruhan 12. Ini solat sunnah rawatib yang muakkadah, yang sangat dianjurkan. Nah, keutamaannya Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, Kemudian hadis berikutnya, ketika sahabat Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang bisa masukkan dia ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah, engkau bertanya tentang perkara yang besar, akan tetapi hal tersebut mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hendaklah beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan sedikit pun. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, naik haji ke Baitullah. Berarti rukun Islamnya.
Nah, ini bisa memasukkan ke dalam surga, dijauhi dari neraka. Ini adalah perkara yang sangat besar. Namun insyaallah dimudahkan bagi orang yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hadis berikutnya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimun, darinya lah masuk orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini, ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwa surga itu memiliki banyak pintu ya. Di dalam salah satu riwayat dikatakan 8 pintu. Sebagaimana hadis sebelumnya yang kita bahas, ketika seorang mengucapkan doa setelah berwudu. Apa doa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi itu udah cukup. Kalau ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, kalau dibacakan doa setelah berwudu, kata Nabi, dia boleh masuk ke pintu surga yang 8. Pintu surga yang 8, masuk dari pintu mana saja yang diinginkan. Ini hadis menunjukkan bahwa pintu surga ada 8. Nah, di antara pintu 8 tersebut ada satu yang dinamakan nama khusus. Kalau pintu solat tidak ada nama khusus. Pintu haji, pintu jihad, yang ada penamaan khusus hanya puasa. Maka dinamakan, kata Nabi, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ada satu pintu di surga yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Ar-rayyan itu orang-orang yang sudah lepas dahaga. Itu artinya kita haus, minum. Setelah minum, apa namanya itu? Lepas dahaga ya. Iya. Lepas haus kan, kenyang. Itu maknanya ar-rayyan. Artinya orang-orang yang sudah lepas dahaga, sudah kenyang karena minum. Itu arti daripada ar-rayyan. Nah, jadi nama pintunya pintu ar-rayyan, yang mana pintu ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. Apabila sudah masuk orang berpuasa, maka yang lain tidak boleh dikasih masuk. Nah, ada seorang yang dia bisa masuk ke semua pintu. Ada yang kalau dia ahli solat, mungkin solat saja. Dia ahli puasa, puasa saja. Yang ahli zakat, sedekah, pintu sedekah saja. Nah, ada seorang yang dia bisa bebas masuk ke semua pintu. Abu Bakar minta kepada Nabi SAW agar dia bisa masuk ke semua pintu surga tersebut. Kata Nabi, arju an takuna minhum, saya berharap engkau di antara mereka. Masya Allah ya. Mudah-mudahan yang hadir sekarang bisa masuk ke pintu surga yang 8. Amin. Nah, jadi intinya jalan menuju surga ataupun karakter ahli surga adalah orang yang berpuasa. Ini kesimpulan hadis ini. Yaitu karakter atau sifat-sifat ahli surga diantaranya adalah berpuasa. Apa keutamaannya? Masuk ke pintu surga dari pintu ar-rayyan. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah satu ke umrah berikutnya adalah penghapusan dosa.
wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, ini menunjukkan keutamaan pahala haji dan umroh ya. Kata Nabi SAW, antara umroh satu ke umroh berikutnya adalah penghapusan dosa. Sama dengan hadis yang menyatakan dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Jumat, umpamanya Jumat hari ini, kemudian Jumat berikutnya, antara kedua Jumat adalah penghapusan dosa. Kemudian antara solat yang 5 waktu, dari solat satu ke solat berikutnya, kata Nabi, juga penghapusan dosa. Dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar, maghrib, isya. Di antara waktu solat 5 waktu adalah penghapusan dosa. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, Ramadan tahun ini sampai Ramadan depannya, juga penghapusan dosa. Nah, umroh juga demikian. Umroh yang umpamanya kita kerjakan ibadah umroh, kemudian umroh yang kedua, antara umroh satu dengan umroh berikutnya, kata Nabi, adalah penghapusan dosa. Kemudian haji yang mabrur, sering kita dengar kalimat haji yang mabrur ya. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Banyak kita lihat jemaah haji ketika berangkat haji, kemudian baliknya disambut oleh keluarga, oleh anak-anaknya, semoga mendapatkan selamat datang kepada orang tua kami nama si fulan, si fulanah, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Tapi menyambutnya pakai organ pula. Nah, bagaimana bisa mabrur nyambut kan pakai dengan cara maksiat? Haji yang mabrur itu artinya haji yang diterima. Itu maknanya. Haji yang mabrur, haji yang diterima, bukan haji yang sah. Kalau haji yang sah, semua jamaah haji itu banyak yang sah, selagi syarat rukun lengkap sah. Banyak yang sah, karena jutaan jumlah jamaah haji, sampai 3 juta lebih. Apalagi ketika wukuf di Arafah, semua pakaian serba putih, pakai ihram ya. Nah, secara hukum mereka tetap sah, namun belum tentu mabrur, belum tentu Allah terima pahala ibadah mereka, yaitu ibadah haji. Boleh jadi mereka melakukan sesuatu hal yang tak baik. Sama dengan solat sebenarnya. Solat, apalagi masuk puasa. Puasa yang kita kerjakan secara hukum sah, selagi dia menahan lapar, haus dan pantangan puasa. Secara hukum sah, namun belum tentu Allah terima. Belum tentu Allah terima. Kenapa tidak terima? Perut berpuasa, lidah tak puasa. Perut puasa, mata tidak puasa, atau telinga tidak berpuasa. Nah, solat juga demikian. Secara hukum sah, namun tidak diterima. Tidak diterima atau tidak mendapatkan pahala. Apa sebab? Ya mungkin dia solatnya tidak khusyuk, atau ada kekurangan lainnya, atau Pak Dukun yang solat Pak Dukun solat. Karena ada hadis Nabi mengatakan, orang mendatangi dukun, baik orang mendatangi dukun atau Pak Dukun, man ata arrafan aw kahinan fasalahu an syai'. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, dia tanyakan sesuatu kepada Pak Dukun, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kata Nabi, tidak diterima. Apa makna tidak diterima? Tidak mendapatkan pahala. Dia tetap sah, salatnya secara hukum sah selagi syarat rukun terpenuhi, namun tidak diterima. Makna tidak diterima, tidak mendapatkan pahala. Ibarat seorang, dia tetap diwajibkan bekerja. Contoh karyawan atau pegawai, dia tetap bekerja tapi gaji tak dapat. Itulah permisalan yang paling mudahnya.
Kalau dia tidak bekerja, malah tidak jadi masalah. Namun dia diharuskan bekerja, dia masuk sebagaimana biasa, balik sebagaimana biasa, tapi gaji tidak dapat. Sebegitu pula dengan solat. Orang yang mendatangi dukun melakukan kesyirikan, tetap wajib baginya solat. Wajib solat, namun tak dapat pahala kalau dia tidak taubat. Itu makna tidak diterima. Nah, sama dengan ini ya, haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima. Oleh karena itu, tadi di awal kita bacakan doa yang biasa Nabi baca setelah subuh. Apa doa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Jadi minta terus kepada Allah supaya amal diterima. Karena kita tidak tahu apakah sujud kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu apakah puasa terima atau tidak. Oleh karena itu di awal pagi minta kepada Allah supaya Allah terima ibadah kita. Nah, jadi di sini kesimpulan hadis yang kedua, bahwa jalan menuju surga atau karakter ahli surga apa? Yaitu mereka melakukan ibadah haji dengan catatan wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, bukan sembarang haji. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin," barang siapa yang punya 3 anak perempuan. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, yu'wihunna, yang mana dia nafkahi, wa yarhamuhunna, dia sayangi, wa yakfuluhunna, kemudian dia asuh atau dia besarkan, wajabat lahul jannah albattah, maka dia berhak mendapatkan surga. Masya Allah ya. Ini kelebihan orang yang punya anak perempuan. Di dalam salah satu riwayat dikatakan bersabar terhadap anak perempuan tersebut. Jadi keutamaan orang yang punya anak perempuan, kata Nabi 3 orang. Di sini dikatakan 3 orang. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, fa in kanata ithnataini, bagaimana kalau hanya 2 anak? Jadi ada sahabat bertanya, di sini Nabi katakan 3. Kalau 2, dia punya anak perempuan, dia nafkahi, dia sayangi, dia besar, artinya dia lakukan kewajiban sebagai orang tua, apakah dia berhak dapat surga? Wa in kanat ithnataini, ya, kata Nabi, walaupun 2 anak perempuan. Kemudian qala fara'a ba'dul qaum, sebagai sahabat mengatakan, kalau seandainya Nabi ditanya bagaimana 1, Nabi juga jawab dengan jawaban sama, iya. Ternyata 1 juga. Awalnya Nabi hanya katakan apa? Katakan 3. Mungkin ada sahabat yang punya 2 anak perempuan, punya 2 anak perempuan, ternyata 2 juga. Jadi kalau memang ditanya lagi 1, Nabi tetap jawab apa? Iya juga. Jadi ini artinya jangan berkecil hati kalau punya anak perempuan saja ya. Anak laki-laki tidak ada, hanya punya anak perempuan, atau punya anak perempuan dan laki-laki, yaitu punya 3, punya 2 atau 1. Yang penting lakukan kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu nafkahi dengan baik, kemudian sayangi dia, kemudian besarkan dia, didik dia, kenalkan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, bersabar ketika membesarkannya, maka kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah albattah, maka berhak baginya surga. Hadis terakhir tentang bab sifat ahli surga terakhir ya, dari Abu Hurairah, dan Nabi SAW su'ila an aktsari ma yudkhilul jannah. Nabi ditanya tentang hal yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Hal yang paling banyak orang masuk surga apa? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini 2 macam yang menyebabkan banyak orang masuk surga. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban. Pertama, bertakwa
kepada Allah. Yang kedua, akhlak yang baik. Pertama ke atas, berarti bertakwa kepada Allah, penuhi kewajiban kita terhadap Allah, penuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik berarti sesama manusia. Akhlak yang baik berarti hubungan, muamalah, interaksi kita dengan manusia. Jadi dua-duanya harus ada. Karena ada sebagian orang hubungan dia dengan Allah baik, dia bertakwa kepada Allah, tapi akhlak tak baik. Salat rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, tapi kepada sama manusia tak baik. Ada yang minta tolong, tak mau ditolong. Jadi untuk manusia tidak baik. Atau ada sebaliknya. Ada sebaliknya, kepada manusia dia baik, tapi kepada Allah tidak baik. Ada orang yang minta tolong, dia pertama paling maju. Ada orang yang sakit, dia yang terdepan. Ada yang meninggal, dia pertama kali melayat. Bahkan dia ikut mengantar ke kuburan, bahkan ikut menggali kubur. Tapi sayang tidak sholat. Kepada Allah dia tak baik. Jadi tukang gali kubur pun tak sholat ya. Itu na'udzubillah. Jadi untuk hubungan dengan manusia dia baik, untuk muamalah, interaksi sosial baik, tapi kepada Allah tak baik. Sampai dua-duanya baik. Kepada Allah baik, begitu juga kepada manusia. Maka dua hal kata Nabi yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Pertama, bertakwa kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dapat kita pahami dan kita amalkan. Mudah-mudahan semua karakter ataupun sifat ahli surga ini ada bersama kita, sehingga dengan sifat-sifat tersebut Allah masukkan kita ke dalam surga, surga Jannatul Naim, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.